Kalau ada smartphone flagship Android yang berpotensi jadi lawan tangguh iPhone X, bisa jadi itu adalah Huawei Mate 10. Bukan tanpa alasan, karena smartphone ini diotaki Kirin 970 yang dilengkapi Artificial Intelligence. Dua smartphone yang sedang Anda tatap ini adalah Huawei Mate 10 dan Mate 10 Pro. Sekilas memang terlihat identik, tapi sebenarnya ada beberapa perbedaan. Total Huawei merilis 3 flagship sekaligus. Selain Mate 10 dan Mate 10 Pro, ada juga Mate 10 Force Design. Huawei merilis Mate 10 dan Mate 10 Pro sebagai opsi untuk para calon penggunanya. Kalau Anda mau punya smartphone flagship yang desainnya kekinian, bisa pilih Mate 10 Pro. Smartphone ini punya layar OLED 6 inci dengan rasio 18:9, bezelnya tipis dan punya resolusi 2160x1080 pixel. Dan khusus buat Anda yang lebih suka smartphone melebar, maka bisa memilih Mate 10 biasa. Dimensi bodinya sedikit lebih pendek dari Mate 10 Pro dengan layar IPS 5,9 inci 16:9. Walaupun ukuran layarnya ini lebih kecil, tapi resolusinya justru lebih tinggi, yaitu 2560x1440 pixel. Kalau kita sandingkan berdampingan, bisa dilihat layar kedua smartphone ini sama-sama berbezel tipis. Dan mari kita perhatikan bagian dagunya. Pada Mate 10 masih ditemui adanya tombol home fisik multifungsi yang juga berfungsi sebagai tombol back dan sensor sidik jari. Sedangkan pada Mate 10 Pro, tombol home tidak ada dan diganti logo Huawei. Seluruh tombol navigasinya ada di dalam layar, dan untuk sensor sidik jarinya ada di bagian belakang. Sekarang mari kita lanjut melihat-lihat bagian belakangnya. Bisa kita lihat Huawei Mate 10 dan Mate 10 Pro sama-sama kinclong alias berkilau. Ini karena Huawei sudah move on menggunakan bahan kaca, bukan lagi aluminium seperti pada Mate 9. Oh ya, sebelum bahas lebih jauh, saya mau informasikan dulu kalau unit yang sedang kami jajal ini masih berupa engineering sampel, khususnya untuk varian Mate 10 ini. Jadi jangan bingung kalau Anda tidak melihat logo Huawei dan Leica di smartphone ini. Sama seperti Mate 9 tahun lalu, Huawei Mate 10 lagi-lagi masih membawa sistem kamera yang mirip. Kamera utamanya ada dua, ditempatkan vertikal atas bawah, ditemani dual LED flash. Lensa dan spesifikasi kamera yang digunakan di kedua smartphone ini sama persis. Lensanya yakni Sumilux dari Leica dengan resolusi masing-masing 20 megapiksel monokrom dan 12 megapiksel RGB f1.6. Biar makin jago motret, kamera utamanya yang beresolusi 12 megapiksel ini juga ditunjang OIS dan PDAF. Seperti biasa, mode fotonya ada banyak dan yang jadi andalan utamanya yaitu wide aperture atau bokeh. Buat yang mungkin hobi selfie, kamera depan Mate 10 series beresolusi 8 megapiksel f2.0 sudah dilengkapi Beautify dan mode bokeh. Nah, yang menarik dari kameranya yaitu kemampuan mendeteksi kondisi. Dengan bantuan Artificial Intelligence, kamera Mate 10 series bisa ngenalin jenis objek seperti manusia, bunga, makanan, kendaraan, tulisan, dan lain-lain biar motret lebih maksimal. Ini semua dimungkinkan berkat penggunaan chipset Kirin 970. Tapi walaupun chipsetnya sama, ternyata ada sedikit perbedaan spek di antara keduanya. Mate 10 biasa punya RAM 4GB dan storage 64GB. Sedangkan di Mate 10 Pro ada pilihan RAM 6GB dan storage 64 atau 128GB. Perlu diketahui kalau Huawei Mate 10 Pro nggak punya slot microSD dan juga minus jack audio, tapi udah punya sertifikat IP67 tahan air dan debu. Sedangkan Mate 10 biasa masih punya slot microSD hybrid dan jack audio, tapi minus sertifikat IP67. Belum ada informasi resmi apakah nantinya Mate 10 series bakal masuk Indonesia atau enggak. Ya berdoa aja mudah-mudahan bakal tersedia resmi. Kalau penasaran dengan harganya, infonya bisa dilihat di kolom deskripsi.